Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita berjumpa lagi dalam seri mata kuliah teologi kontemporer, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan pluralisme agama, dan ini adalah pembahasan yang terakhir, yang keempat, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat-ayat pluralisme dan diskursus dan kesimpulan. Kita lihat satu persatu. Ada ayat-ayat yang selama ini diindikasikan oleh para pendukung pluralisme agama sebagai ayat-ayat pluralis di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Surat Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal soleh, maka mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Nah, orang-orang pluralis memberikan tafsir seperti ini, bahwa tidak ada perbedaan signifikan di antara para pengikut agama. Mereka semua, bahkan Sabiin, asalkan beriman dan melakukan amal kebajikan, akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Kelak mereka semua akan masuk surga. Itu artinya mendapatkan keselamatan di akhirat bukanlah monopoli orang Islam. Nah, itu adalah tafsir dari kalangan pluralis terhadap surah Al-Baqarah ayat 62. Ayat berikutnya yang sering kali dikutip dan disebut-sebut sebagai ayat yang mendukung pluralisme adalah surah Al-Hajj ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu walladzina hadu was-sabiina wan-nasara wal majusa walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang musyrik, untuk yang mereka itu Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat, dan sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ayat ini diartikan oleh para pendukung pluralis sebagai sebuah batasan normatif yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin untuk tidak mengklaim diri sebagai kelompok yang telah sampai kepada kebenaran. Dikatakan bahwa kaum muslimin tidak mungkin bisa mengetahui hakikat kebenaran. Tunggulah nanti di akhirat, karena saat itulah Allah yang akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara para penganut agama yang berbeda-beda itu. Nah, tapi juga kita harus melihat ayat-ayat pembandingnya. Nanti kita diskursuskan di antara berbagai ayat-ayat tersebut. Ayat yang pertama yang saya ajukan sebagai ayat pembanding adalah surah Al-Baqarah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena ini konteksnya adalah Nasrani, orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berkata, sesekali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Demikian itu hanyalah angan-angan mereka yang kosong belaka. Maka katakanlah, wahai Muhammad, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian orang-orang yang benar. Al-Baqarah 111. Ayat berikutnya adalah seperti ini. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berkata, hendaklah kalian menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani. Maka maksudnya adalah orang Yahudi mengatakan jadilah Yahudi, orang yang Nasrani mengatakan jadilah Nasrani, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Maka katakanlah Muhammad kepada mereka, tidak seperti itu.
Melainkan kami ini, orang-orang Islam itu mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah orang yang musyrik. Al-Baqarah 135. Berikutnya lagi ada Ali Imran 70-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah padahal kalian mengetahui kebenarannya? Hai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya? Nah, ketiga ayat tadi itu mengatakan seperti ini tafsirnya. Pertama, klaim penganut agama lain bahwa mereka akan masuk surga dinyatakan sebagai delusi. Jadi ketika mereka katakan, oh kamilah yang akan masuk surga, tidak. Ayat tadi mengatakan itu hanyalah amani yuhum, gitu. Itu adalah delusi mereka, gitu. Khayalan mereka. Artinya mereka sebenarnya tidak akan masuk surga dan mereka masuk neraka. Kemudian tafsir berikutnya berdasarkan kepada ayat-ayat tadi adalah bahwa klaim bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memperoleh petunjuk juga disebut sebagai klaim tanpa dasar. Satu-satunya agama yang mendapatkan petunjuk adalah agama tauhid, bukan agama yang berasaskan syirik. Kesimpulan yang ketiga dari ayat-ayat tadi itu adalah bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani disebut sebagai pihak yang mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Dan itu adalah tindakan yang sesat. Mencampur adukan kebenaran dan kebatilan adalah kebatilan itu sendiri, gitu. Karena kebenaran tidak boleh dicampur adukan dengan kebatilan. Nah, kita masuk ke dalam berbagai macam kepada beberapa kesimpulan. Yang pertama, jadi ini adalah diskursus di antara berbagai ayat yang tadi sudah kita bahas. Pertama adalah kesimpulannya agama itu adalah norma. Agama adalah norma dan aturan. Al-Baqarah ayat 62 yang tadi itu yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang Islam itu akan mendapatkan pahala dari Allah, itu tidak bermakna ya, bahwa ayat Al-Baqarah itu tidak bermakna bahwa setiap orang yang beragama pasti beriman dan beramal soleh. Makna yang benar adalah orang-orang Islam, Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in adalah mereka yang seharusnya beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan. Sama seperti misalnya saya memberikan sebuah analogi, seandainya saya katakan bahwa mahasiswa STFI Sadra adalah orang-orang yang rajin belajar dan memiliki pemahaman tentang filsafat dengan cara yang baik. Misalnya saya ada pernyataan semacam itu. Itu mungkin tidak pernyataan itu muncul, ya sangat mungkin. Tapi apakah itu menunjukkan sebuah informasi bahwa setiap mahasiswa STFI Sadra pastilah orang yang paham filsafat? Kan tidak seperti begitu. Pasti akan rajin, bukan seperti itu. Itu adalah sebuah norma yang bisa difahami. Kalimat semacam itu bisa dianggap benar seandainya itu diposisikan sebagai sebuah norma, yang artinya adalah bahwa mahasiswa STFI Sadra seharusnya adalah mahasiswa yang rajin, seharusnya adalah mahasiswa yang memiliki pemahaman filsafat yang benar. Itu adalah kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani pada ayat-ayat di atas bukanlah Yahudi dan Nasrani sepanjang masa, melainkan pengikut agama pada zamannya masing-masing. Ketika dikatakan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, gitu, orang Islam, itu artinya adalah orang Islam yang memiliki kewajiban beriman kepada kenabian Muhammad SAW. Orang Yahudi zaman dahulu harus beriman kepada risalah Nabi Musa. Orang Kristen itu adalah orang yang beriman kepada risalah Al-Masih alaihissalam. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga, ini terkait dengan iman dan amal soleh. Keimanan harus disertai dengan amal soleh. Orang-orang yang beriman tidak
auto masuk surga ya, tidak akan masuk surga dengan sendirinya hanya dengan adanya keimanan. Iman saja belum cukup untuk masuk surga. Seandainya keimanan mereka itu tidak disertai dengan amal kebajikan, artinya orang-orang itu hanya akan masuk surga jika imannya disertai dengan adanya amal atas keimanan tersebut. Keimanan jika sekedar klaim nama tidak cukup sebagai jaminan keselamatan akhirat. Jadi ayat-ayat tadi itu yang berbicara mengenai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Islam yang akan masuk surga, itu adalah orang-orang yang dikatakan begitu, kan disebut yang beriman dan kemudian wa amilas sholihan, mereka yang melakukan amal soleh. Ayat tadi itu sebenarnya berbicara mengenai sangat pentingnya, sangat menentukannya konsep amal kebajikan. Iman saja, misalnya orang-orang Yahudi pada zaman dulu beriman kepada Musa, akan tetapi dalam praktek keseharian keimanannya tidak disertai dengan amal kebajikan yang menjadi konsekuensi logis atas keimanan tersebut, maka dia tidak akan masuk surga. Tapi kalau misalnya mereka saat itu beriman kepada Nabi Musa dan melakukan amal soleh sesuai dengan ajaran-ajaran agamanya saat itu, maka itulah yang masuk surga. Demikian juga yang terjadi pada orang Kristen, demikian juga yang terjadi pada orang Islam. Orang Islam pun sama, hanya sekedar klaim keimanan tanpa adanya amal kebajikan, maka dia tidak akan masuk surga. Kemudian yang keempat, kesimpulan yang keempat terkait dengan keadilan Tuhan saat mengadili manusia. God judges with justice. Di hari kiamat nanti, itu tadi ada ayat yang terkait dengan di ayat Al-Hajj ayat 17 itu, bahwa Allah akan mengadili manusia, ya. Mengadili orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, orang-orang Nasrani, dan juga orang-orang Islam, orang-orang musyrik. Itu akan diadili, dan Allah memang akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Nah, ini konsep bahwa ketika Tuhan mengadili manusia itu menggunakan prinsip-prinsip keadilan itu sangat penting sekali, dan itu menjadi salah satu pilar yang tidak mungkin bisa dihilangkan dari ajaran agama Islam. Nah, ini punya konsekuensi bahwa memiliki konsekuensi seperti ini, bahwa salah satu pilar keadilan adalah pemahaman pihak yang diadili terkait dengan hukum dan aturan main yang berlaku sebelum ia diadili. Begitu kan ya? Sesuatu itu menjadi adil. Misalnya, kalau misalnya kita melihat proses pengadilan, ada seseorang yang diadili. Nah, dia diseret ke pengadilan dan kemudian diadili, ditentukan di sana, diproses, ditanyai, diinterogasi, ada jaksa penuntut umum, ada pembela. Ini salah satu hal yang akan menjadi penting untuk dikemukakan, harus menjadi jelas adalah apakah dia tahu aturan mainnya. Itu pemahaman terkait itu menjadi sangat penting, karena kalau misalnya seseorang itu tiba-tiba saja diadili dengan sesuatu dan atas dasar sebuah bahwa dia dianggap melakukan kejahatan, tapi ternyata dia tidak tahu bahwa aturan mainnya, bahwa ini nggak boleh dilakukan, ini tidak boleh diterabas, misalnya lalu lintas ini dia sama sekali tidak tahu, tidak ada rambu-rambunya, tapi kemudian dia tetap diadili dan kemudian dijatuhi hukuman, maka itu adalah jenis pengadilan yang keliru, pengadilan yang sesat, pengadilan yang tidak adil. Nah, Al-Hajj ayat 17 ini justru berisikan peringatan kepada para penganut agama terkait dengan ajaran agama mana yang benar yang akan memberikan keselamatan di akhirat. Hal yang sama juga terkait dengan pengadilan di akhirat. Pengadilan di akhirat itu pasti Allah ini mengadili manusia dengan prinsip keadilan. Seandainya manusia tidak tahu dan kemudian akhirnya dia tanpa kesengajaan dia melakukan perbuatan yang melanggar aturan Tuhan, maka ini hal, dan kemudian dia tetap dimasukkan ke dalam neraka, maka ini berlawanan dengan prinsip keadilan Tuhan.
Nah, ini adalah konsep yang tadi itu menciptakan, mengarahkan kita kepada kesimpulan yang kelima, yaitu ketika hujah tidak tersampaikan. Prinsip keadilan Tuhan juga meniscayakan kemungkinan orang yang salah tapi selamat karena ia dimaafkan. Ini sangat penting sekali ini konsep ini. Salah satu alasan pemaafannya adalah belum tersampaikannya ajaran agama yang benar kepada yang bersangkutan, atau yang sampai kepadanya adalah ajaran yang sudah terdistorsi. Karena sangat mungkin terjadi ya. Karena misal seperti sekarang ya, kalau misalnya kita tanya kepada orang-orang Eropa, misalnya zaman sekarang terkait dengan apa itu ajaran Islam, ya karena yang media yang menyampaikannya terkait dengan Islam itu akhir-akhir ini yang ditampilkan ketika berbicara tentang Islam itu adalah ISIS, misalnya terorisme, maka sangat mungkin ada orang-orang yang tahunya Islam itu adalah teroris. Islam itu mengajarkan kekerasan, Islam itu mengajarkan pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, orang semacam itu kan ya artinya pemahaman dia bukan berarti bahwa dianya secara sengaja menyalahkan Islam, kan tidak. Kalau dia tahu Islam yang hakiki, Islam yang benar, sangat mungkin pemahamannya atau pandangannya terhadap Islam itu menjadi berubah. Inilah yang disebut dengan konsep hujah, dan itu pula yang terjadi di akhirat nanti. Ketika yang saya pakai analogi yang lain, misalnya saya ngasih ujian kan ya nanti tapi kemudian ketika Anda menjawab ujian, katakanlah misalnya ujiannya esai, saya kasih misalnya kepada Anda silakan untuk menulis ini gitu kan ya, ada ujian esai, jawab pertanyaan-pertanyaannya. Sangat mungkin Anda keliru atau misalnya salah dalam menjawab, tapi kemudian saya tetap meluluskan Anda gitu. Karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lain misalnya gitu kan ya. Karena saya merasa ternyata Anda sakit, Anda misalnya tidak sampai karena sesuatu yang lainnya, ternyata materi yang saya sampaikan ternyata tidak Anda baca karena kesalahannya adalah ada kesalahan-kesalahan pihak lain gitu. Maka walaupun Anda menjawab salah, saya masih tetap meluluskan. Nah, keputusan saya untuk meluluskan Anda bukan berarti bahwa Anda benar kan ya, jawaban Anda tetap salah, akan tetapi Anda dimaafkan. Nah, inilah yang terjadi ketika dia sama sekali tidak tahu, seseorang itu bisa jadi diselamatkan, dimaafkan karena dia tidak tahu. Ini adalah kesimpulan yang kelima. Nah, ini menjadi sangat penting sekali pembahasan yang terkait dengan kebenaran dan keselamatan dalam konsep pluralisme. Prinsip adanya keselamatan yang diperoleh oleh orang yang dimaafkan bermakna bahwa kebenaran atau truth dan keselamatan, salvation, adalah dua konsep yang berbeda. Bahwa kebenaran dan keselamatan itu tidak identik, tidak ekivalen kalau dalam istilah matematika. Bukan dua hal yang identik. Ini adalah dua hal yang berbeda konsepnya, meskipun punya irisan. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap yang benar itu pasti selamat, tapi tidak setiap yang selamat pasti dia benar. Karena apa? Karena ada kalanya dia itu selamat karena dimaafkan, bukan karena kebenarannya. Jadi kalau misalnya kita yakinkan ya bahwa Islam adalah ajaran yang benar. Kalau dia Islam, dan sekali lagi ya kembali kepada konsep yang tadi bahwa Islam yang benar, Muslim yang benar adalah Muslim yang bukan hanya sekedar mengklaim diri sebagai orang yang beriman, tapi juga dia melaksanakan kebajikan, amal kebajikan dengan cara yang terbaik, maka dia masuk surga. Dia menjadi Muslim yang benar dari sisi akidah dan dari sisi amal perbuatan, maka itu dia akan masuk surga, akan selamat pasti, berada di dalam lingkaran keselamatan. Akan tetapi yang selamat ini bukan tidak mesti dia berada di sini gitu. Ada mungkin serpihan-serpihan beberapa orang gitu kan ya, beberapa pihak yang masih tetap terselamatkan. Tapi ini adalah keselamatannya bukan dikarenakan dia menjalankan kebenaran, dia keselamatannya karena dia dimaafkan. Ya, itu adalah konsep kebenaran dan keselamatan.
Kemudian juga, nah ini ya, kesimpulan berikutnya terkait dengan pluralisme ini ada satu ini adalah satu kesimpulan yang sangat penting banget. Ketika pertanyaannya apakah Islam menerima pluralisme, mengadopsi pluralisme, maka bisa disampaikan di sini bahwa Islam itu menerima pluralisme. Jawabannya adalah bisa yes, bisa no. Kapan menjadi yes dan kapan menjadi no? Itu adalah kalau jawabannya adalah yes, itu jika yang dimaksud adalah pluralisme keselamatan. Dalam artian bahwa semua penganut agama, termasuk yang di luar Islam, mungkin saja terselamatkan di akhirat. Mungkin, yang di luar pun mungkin, di luar Islam pun mungkin. Tapi sekali lagi bahwa itu adalah orang yang dimaafkan. Akan tetapi Islam itu, jawabannya ketika ditanya apakah Islam menerima pluralisme, jawabannya adalah no, ketika yang dimaksud dengan pluralisme adalah pluralisme tentang nilai kebenaran ajaran. Islam tidak bisa menerima pluralisme kebenaran dalam artian bahwa Islam tidak bisa menerima bahwa semua ajaran agama itu benar. Dan kesimpulan yang keenam terkait dengan masalah toleransi. Toleransi adalah domain akhlak. Permasalahan toleransi muncul bersamaan dengan pembahasan mengenai pluralisme, dan Islam juga mengajarkan toleransi. Bagaimana ini? Di satu sisi Islam sangat kuat, strict sekali terkait dengan, sangat ketat terkait dengan ajaran agamanya, akidahnya. Akan tapi di sisi lain Islam juga mengajarkan toleransi. Maka di sini bisa dikatakan bahwa dalam urusan keyakinan akan kebenaran ajaran agama atau akidah, Islam itu sangat ketat atau strict. Karenanya toleransi itu tidak berada di dalam domain akidah. Kita berbicara mengenai toleransi, silakan diubek-ubek ayat-ayatnya, tidak ada satupun toleransi yang di sananya berbicara tentang akidah. Kalau berbicara tentang akidah, ayat-ayat Al-Quran manapun, hadis pun sama, semuanya strict. Semuanya ketat sekali mengatakan secara absolut ajaran Islamlah yang benar, satu-satunya ajaran yang benar. Inna dina indallahil Islam. Nah, akan tetapi kalau toleransi seperti apa? Nah, kita akan bisa melihat kalau kita mencari-cari ayat-ayat yang di sananya ada penekanan tentang pentingnya toleransi, maka kita akan melihat bahwa toleransi itu adanya di dalam domain akhlak, khususnya akhlak bermuamalah dengan orang lain, termasuk mereka yang berbeda agama, bermuamalah dengan orang yang berbeda agama. Maka bisa dikatakan bahwa Muslim yang baik adalah yang ketat memegang teguh keyakinan agama, tapi lemah lembut serta toleran saat berinteraksi dengan orang lain yang berbeda keyakinan. Jadi kalau kurang lebih bisa disimpulkan, seandainya ada perdebatan mengenai akidah, mungkin tidak dengan pihak lain itu ada perdebatan terkait dengan akidah, ya sangat mungkin. Kita pun sangat mungkin, kita sebagai seorang akademis itu sangat mungkin. Justru malah saya memiliki keyakinan kalau mau berdebat terkait dengan akidah, jangan di ruang publik, tapi di ruang yang terbatas, di mimbar-mimbar. Silahkan kita bisa berdebat, memperdebatkan kebenaran ajaran masing-masing gitu. Tapi jangan diumbar di publik, karena kalau sudah publik itu urusannya adalah masalah muamalah gitu. Ketika di publik, maka masuk ke ruang publik itu urusannya adalah muamalah, dan muamalah itu ada pada domain akidah ataupun dalam beberapa hal muamalah termasuk ke dalam syariah. Maka saat itu kita harus bersikap toleran. Ketika kita toleran bahkan sampai pada tingkatan yang tertentu. Kalau misalnya saya termasuk orang yang misalnya dengan ada punya tetangga dan tetangganya itu adalah non muslim, tapi ketika dia misalnya Kristen ya, ketika dia merayakan Natal, maka saya punya keyakinan bahwa boleh saja mengucapkan selamat merayakan Natal. Itu biasa saya lakukan, dan mungkin saya juga memberikan hadiah kepada dia. Tapi bukan berarti bahwa saya tidak meyakini kebenaran ajaran Islam.
atau misalnya memberikan peluang bahwa ajaran agama yang dibawanya, yang dipegangnya itu adalah ajaran yang benar. Tidak, saya tetap strict mengatakan bahwa ajaran Islam adalah ajaran agama yang benar. Dan saya meyakini bahwa dia keliru memang dalam ajaran agamanya. Akan tetapi justru karena saya meyakini Islam secara komprehensif, di mana di sananya ada ajaran tentang toleransi, di mana di sananya ada ajaran untuk berbuat baik kepada tetangga, kepada orang-orang yang kita kenal, maka pada saat itu, di saat saya yakin sepenuhnya dengan ajaran agama, pada saat yang sama saya juga memberikan penghormatan dan penghargaan atas kehidupan agama orang-orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, itulah keseluruhan pembahasan mengenai pluralisme agama dan diskursus mengenai hal tersebut, dan ini juga yang menjadi akhir dari keseluruhan rangkaian perkuliahan teologi kontemporer. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya selama ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.